Di tengah hiruk-pikuk perang yang makin hari makin absurd, laporan terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia kembali datang seperti notifikasi grup WA keluarga, panjang, padat, dan penuh klaim kemenangan. Bedanya, ini bukan soal arisan atau undangan nikahan, tapi soal rudal, drone, dan desa-desa yang katanya dibebaskan sambil dunia internasional cuma bisa geleng-geleng kepala sambil nyeruput kopi dingin. Kali ini ceritanya dimulai dari Iskander M, senjata andalan Rusia yang kembali dipromosikan seperti gadget flagship terbaru. Sistem ini diklaim sukses melibas peluncur S-300 Ukraina di wilayah Dnepropetrovsk, lengkap dengan radar, kendaraan pengendali, dan beberapa unit peluncur. Belum puas sampai di situ, satu tim Iskander lainnya juga disebut menyasar sistem HIMARS buatan Amerika di wilayah Kharkov, bikin satu peluncur rontok plus korban personel di pihak Ukraina. Kalau baca laporan ini mentah-mentah rasanya seperti nonton trailer film perang. Ledakan di mana-mana, target hancur, musuh tumbang. Tapi seperti biasa, di dunia nyata, kabut informasi seringkali lebih tebal daripada kabut di medan tempur itu sendiri. Masih dari laporan yang sama, Rusia mengklaim pertahanan udaranya lagi-lagi tampil bak kiper timnas di laga hidup mati, menepis ratusan ancaman dari langit dalam sehari. Lebih dari 200 drone Ukraina disebut jatuh, ditambah bom pintar dan roket HIMARS yang katanya berhasil dicegat. Angka-angka ini kalau dikumpulkan dari hari ke hari sudah seperti statistik game perang online. Ratusan ribu UAV hancur, ribuan tank lenyap, ratusan pesawat rontok. Ini menunjukkan skala konflik yang gila-gilaan. Di darat, cerita lain datang dari wilayah Zaporozhye, di mana Rusia menyebut telah membebaskan desa Pridorozhnoye. Istilah membebaskan ini sendiri sudah jadi kata kunci propaganda di perang modern. Siapapun yang menguasai wilayah akan bilang mereka datang sebagai penyelamat, sementara pihak lain akan bilang itu pendudukan. Narasinya selalu sama, cuma aktornya yang beda. Desa kecil yang mungkin sebelumnya cuma dikenal oleh penduduk lokal, sekarang mendadak jadi headline geopolitik, seolah nasib dunia tergantung pada satu titik di peta. Belum selesai, laporan juga menyebut desa Zelenoye di wilayah Kharkov jatuh ke tangan pasukan Rusia dengan twist dramatis, kabut tebal. Cuaca buruk yang biasanya bikin warga malas keluar rumah di medan perang malah jadi alat taktis. Drone Ukraina kesulitan terbang, pengintaian terganggu, dan pasukan darat Rusia memanfaatkan momen itu buat nyelinap dan menyerang. Ini semacam reminder bahwa di perang modern bukan cuma teknologi canggih yang menentukan, tapi juga faktor klasik, cuaca, timing, dan keberanian pasukan di lapangan. Ironisnya, di era satelit dan AI, kabut alamiah masih bisa jadi cheat code yang mematikan. Laporan terbaru Rusia juga menyebut serangan terhadap fasilitas transportasi, pos komando, dan lokasi penempatan pasukan Ukraina, serta tentara bayaran asing di ratusan wilayah. Kalau diterjemahkan ke bahasa manusia biasa, rel kereta, jalan, depot, dan gedung-gedung yang mungkin tadinya dipakai buat aktivitas sipil, sekarang jadi target militer. Perang memang selalu begitu, pelan-pelan menggerogoti sendi kehidupan normal, sampai yang tersisa cuma rutinitas darurat. Di level strategi, semua ini menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina sudah lama bergeser dari sekadar perang darat konvensional menjadi perang multidomain, udara, darat, siber, informasi, sampai narasi publik. HIMARS, S-300, Iskander, drone kamikaze, bom pintar, semuanya bukan cuma alat tempur tapi juga simbol politik. Setiap klaim penghancuran senjata buatan Barat misalnya, selalu dibaca Rusia sebagai pesan ke NATO, senjata kalian bisa kami lumpuhkan. Sebaliknya, setiap serangan balasan Ukraina juga dibaca Barat sebagai bukti bahwa dukungan mereka tidak sia-sia. Jadilah perang ini bukan cuma soal dua negara, tapi soal gengsi blok-blokan global. Di balik angka-angka spektakuler itu, ada pertanyaan besar yang terus menghantui. Sampai kapan? Setiap desa yang dibebaskan, setiap drone yang jatuh, setiap peluncur yang hancur, bukannya mendekatkan ke garis akhir, malah sering terasa seperti menambah bab baru dalam novel perang yang tak kunjung tamat. Dunia internasional sudah berkali-kali menyerukan gencatan senjata, negosiasi, dan solusi diplomatik. Tapi di lapangan, logika senjata masih lebih keras daripada logika meja perundingan.
Yang bikin makin kompleks, teknologi drone yang disebut-sebut jatuh ratusan unit per hari menunjukkan betapa perang ini sudah berubah jadi semacam duel robot di udara. Drone bukan lagi alat pendukung tapi tulang punggung operasi militer modern, pengintaian, serangan presisi, sampai gangguan logistik. Ketika satu pihak mengklaim menjatuhkan 200 lebih UAV dalam sehari, itu bukan cuma angka, tapi juga sinyal betapa padatnya langit Ukraina oleh mesin-mesin tak berawak yang membawa kamera, sensor, atau bahan peledak. Langit yang dulu cuma dilalui burung dan pesawat sipil, sekarang jadi arena pertempuran tak kasat mata. Di darat, perebutan desa seperti Pridorozhnoye dan Zelenoye mungkin terlihat kecil di peta global, tapi di lapangan, setiap desa adalah simpul logistik, titik pertahanan, atau sekadar tempat berlindung bagi warga. Ketika satu desa jatuh, jalur suplai bisa berubah, garis depan bisa bergeser beberapa kilometer, dan nasib ribuan orang bisa ikut terguncang. Dalam skala mikro, ini tragedi kemanusiaan. Dalam skala makro, ini cuma satu paragraf di laporan harian militer. Di sisi lain, klaim Rusia soal penghancuran HIMARS dan S-300 juga punya bobot simbolik besar. HIMARS selama ini jadi ikon bantuan Barat ke Ukraina, sementara S-300 adalah simbol pertahanan udara era Soviet yang masih diandalkan. Ketika dua sistem ini disebut hancur, narasinya jelas. Senjata Barat bisa ditaklukkan dan sistem lama Ukraina bisa dilumpuhkan. Buat kita yang mengikuti perang ini lewat timeline media sosial, konflik Rusia-Ukraina sering terasa seperti feed tanpa akhir. Video drone, peta bergerak, klaim-klaim kemenangan, dan debat panas di kolom komentar. Ada yang menganggapnya game strategi raksasa, ada yang melihatnya sebagai drama geopolitik, dan ada juga yang merasa mati rasa karena terlalu sering terpapar kabar kekerasan. Padahal, di balik semua itu, ini adalah tragedi nyata yang melibatkan nyawa manusia, masa depan bangsa, dan stabilitas kawasan. Kalau ditarik lebih jauh, laporan-laporan seperti ini juga menunjukkan betapa dunia pasca Perang Dingin sudah jauh dari kata aman. Konflik besar di Eropa Timur ini bukan cuma soal Rusia dan Ukraina, tapi soal tatanan internasional, soal batas-batas kekuatan, dan soal bagaimana negara-negara besar mengelola persaingan tanpa terjun ke perang terbuka yang lebih luas. Setiap rudal yang diluncurkan, setiap drone yang ditembak jatuh, secara tidak langsung menguji sejauh mana dunia masih bisa menahan diri dari eskalasi global. Jadi, ketika mendengar klaim terbaru tentang Iskander yang menghantam S-300, HIMARS yang tumbang, ratusan drone yang jatuh, dan desa-desa yang dibebaskan, ada baiknya kita tarik napas dan lihat gambaran besarnya. Ini bukan sekadar update perang harian, tapi potret konflik berkepanjangan yang belum menunjukkan tanda-tanda ending credits. Setiap hari baru datang dengan statistik baru, peta baru, dan narasi baru, sementara pertanyaan dasarnya tetap sama. Kapan semua ini berhenti, dan berapa harga yang harus dibayar sebelum itu terjadi? Sampai saat itu tiba, dunia tampaknya masih harus hidup dengan laporan-laporan seperti ini. Penuh angka, penuh klaim, penuh istilah teknis, tapi minim kabar baik. Di balik jargon militer dan gaya bahasa resmi, tersimpan kenyataan pahit bahwa perang modern bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling lama sanggup menanggung kerusakan fisik, mental, sosial, dan moral. Dan sejauh ini, belum ada tanda-tanda siapapun benar-benar menang selain industri senjata dan mesin propaganda yang terus berputar tanpa rem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.